Biografinya, nama lengkap Bahrudin Jusuf Habibie, tanggal lahir 25 Juni 1936, tempat lahir Parepare, Sulawesi Selatan. Orang tua Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Anak keempat dari 8 bersaudara, istri Hasri Ainun Habibie, anak Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam, menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada masa kepresidenan B.J. Habibie dengan masa bakti dari 23 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pada masa kabinet ini, B.J. Habibie berfokus menjalankan program untuk mengatasi krisis moneter 1998, penghapusan kebijakan dui fungsi ABRI, melaksanakan pemilu, dan beberapa kebijakan lainnya. Kabinet Reformasi Pembangunan merupakan kabinet yang dibentuk pada masa reformasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Dibentuknya kabinet ini merupakan akibat dari peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada Kabinet Pembangunan 7. Pada waktu itu banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satu masalah terbesar adalah krisis moneter 1998 dan juga beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Indonesia. Dampak positif kebijaksanaan Presiden B.J. Habibie. Presiden Habibie berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan undang-undang partai politik, dan yang paling penting adalah lahirnya undang-undang otonomi daerah, memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik, membebaskan sejumlah narapidana politik napol seperti Sri Bintang, Pamungkas, mentahan anggota DPR yang termasuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Pahan, pemimpin buruh yang dijauhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Kebijakan melepas tahanan pemerintah mungkin berdampak negatif bagi negara ini, yaitu makin maraknya kejahatan tanpa korban dan mungkin white collar crime. Tetap di sisi lain, kebijakan Habibie melepas Irian sangat positif karena pergolakan yang terjadi di sana cukup membuat Indonesia kacau.